Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dik Agus Firmansyah. Saya seorang mahasiswa dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi, prodi D4 akuntansi manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menjelaskan pada teman-teman materi yang telah saya buat, yaitu topik 9, staff. Dalam suatu organisasi, pimpinanlah yang bertanggung jawab akan pelaksanaan tugas-tugas organisasi sebaik-baiknya. Bertanggung jawab tidak berarti ia sendiri yang melaksanakannya. Bila pimpinan tidak dapat melaksanakannya, baik karena masalah waktu, perhatian, atau pengetahuan yang terbatas, maka ia dapat menunjuk orang yang tepat untuk mengerjakannya. Orang yang ditunjuk boleh bawahan biasanya atau lini, boleh juga berupa staf atau sekelompok orang yang berupa panitia. Staf adalah setiap petugas yang khususnya diangkat untuk memberi layanan dan nasihat pada manajer di dalam organisasi pada bidang khusus yang menjadi keahliannya. Sedangkan panitia adalah sejumlah orang yang diangkat atau dipilih untuk berkumpul pada suatu dasar tersusun guna mempertimbangkan persoalan-persoalan yang diajukan kepadanya. Adapun tugas-tugas staf. Tugas staf menurut Muni dan Reilly disebutkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberi keterangan. Adalah hubungan dengan hal-hal yang harus diketahui oleh yang berkuasa dalam merencanakan keputusan-keputusan. Yang kedua yaitu memberi pendapat dan juga nasihat berhubungan dengan keterangan yang diberikan. Yang ketiga yaitu pengawasan berhubungan dengan semua detail pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu ada 6 pokok kualifikasi seorang staf. Untuk menjabat suatu jabatan, termasuk juga jabatan staf, dibutuhkan kualifikasi tertentu. Untuk mengetahui kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh suatu jabatan tertentu, dapat dianalisis dengan berbagai macam cara. Jabatan staf dapat dianalisis dengan metode kuesioner, metode observasi, dan juga metode wawancara, atau dengan menggabungkan ketiga macam metode tersebut. Kualifikasi seorang staf dapat ditentukan dengan metode induktif. Baseline telah mengajukan 6 pokok hal sebagai kualifikasi seorang staf, yaitu yang pertama, pengetahuan yang luas tentang organisasi badan atau perusahaan di mana ia bekerja. Yang kedua yaitu mempunyai sifat-sifat pribadi seperti kesetiaan, tenaga yang besar, kesehatan, inisiatif, pertimbangan yang baik, dan juga kepandaian bergaul. Yang ketiga yaitu mempunyai semangat kerjasama yang ramah tamah. Yang keempat yaitu kestabilan emosi dan tingkah laku yang sopan. Yang kelima kesederhanaan. Yang keenam kemauan baik dan juga optimisme. Adapun jenis-jenis staf dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu staf khusus atau spesialis staf. Yang kedua yaitu staf pribadi atau personel staf. Sifat dari staf khusus adalah yang pertama yaitu ia terbatas dalam pemberian nasihat dan juga bantuan dan juga tidak mempunyai kekuasaan terhadap elemen-elemen lain dalam organisasi. Yang kedua, nasihat dan bantuan yang diberikannya ditunjukkan kepada seluruh bagian-bagian atau seksi-seksi serta kepada staf lain. Yang ketiga, ia memberikan nasihat dan bantuan untuk suatu lapangan tertentu, misalnya untuk bidang hukum atau juga bidang marketing dan juga lain sebagainya. Sedangkan menurut Laws and Staff khusus memberikan bantuan dan nasihat dalam fungsi-fungsinya kepada semua manajer dari atas sampai ke bawah di dalam organisasi. Sedangkan staf pribadi menurutnya adalah staf yang khusus memberikan layanan atau bantuan kepada seorang manajer di dalam suatu organisasi seperti pada presiden, direktur dari sebuah corporation atau perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun keliru, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.